Kami ingin ubah wajah perkebunan Indonesia. Tahu kita ini nomor 1 dunia, kelapa nomor 2, kemudian kopi nomor 3, kakao nomor 3 dunia. Gula harus tampil. Tidak ada alasan. Pak Dirut, direksi tidak ada alasan. Harus bangkit. Dan bangkitnya eksponensial. Bukan kenaikan kami tunggu. Eksponensial. Bisa? Bisa? Enggak yakin. Suara Bapak saja enggak yakin. Bisa? Gunakan pemuda yang tadi. Pasti bisa. Zaman Belanda katanya produksi 14 ton. Begitu merdeka, alhamdulillah turun 4 ton. Kira-kira ada apa? Ada yang bisa jawab? Satu orang. Ada yang bisa? Satu orang. Dari PTPN, satu orang. Kenapa Pak Direktur? Kasih mic. Aku kasih hadiah. Yang bisa jawab? Kedisiplinan, operational excellence, dan budaya planters yang sudah berkurang jauh. Oke, siapa lagi? Kenapa? Ini direktur atau GM? Tahu nanti PTPN rubah budaya kerja. Pak Dirut, harus eksponensial. Enggak, aku terima. Kami sudah diperintah Bapak Presiden, tolong bedah perkebunan Indonesia. Siap Bapak Presiden. Kami terima perintah langsung. Kami telepon Pak Erik, Menteri BUMN. Kami telepon Ketua Danantara, tadi Wakil Ketua Danantara. Saya katakan, amanahku, terima. Dan pasti kami melakukan perubahan. Itu sudah pasti. Insya Allah, mulai hari ini, tonggak sejarah kita ketemu pertama, perkebunan Indonesia harus berubah. Gimana Pak? Yang utama adalah lahan tebunya jauh berkurang dibanding Oke, tahun lalu. apalagi? Kedua, harga tebu, harga gula hilirnya adalah sangat fluktuatif. Oke, yang lain anak muda, yang tadi anak muda, maju satu. Pemuda harus berani, aku butuh pemuda. Ingat Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua. Gunung Semeru aku cabut dengan akar-akarnya. Tapi berikan 10 pemuda, aku goncang ini dunia. Ada pemuda satu, yang maju satu orang. Maju satu orang. Satu orang. Aku tidak lanjut kalau tidak ada pemuda. Kalian sini, lari, nak lari. Mana topi saya tadi? Topi saya tadi. Pemuda-pemuda naik di sini nak. Yang satu naik juga, 2 nggak apa-apa. 2, aku butuh pemuda Jawa Timur seperti Bung Tomo. Aku butuh Bung Tomo pemuda, Bung Tomo zaman sekarang. Nanti. Kenapa nak? Kenapa 3 ya? Kenapa dulu zaman Belanda 14 ton, sekarang 4 ton? Kenapa? Langsung jawab. Nggak gagah-gagah lagi. Langsung aja. Nih, di sini belajar Mike Menteri. Kenapa? Tes. Sudah, Pak. Yang pertama mohon maaf, mungkin dari iklim Pak, karena dari dulu kan 14 juta ton Pak, untuk sekarang kan mungkin berkurang ya Pak nggih. Itu aja. Karena iklim yang pertama, kemungkinan yang kedua dari cara tanam orang zaman dulu itu kan lebih gimana nggih? Lebih pakem ngoten lho Pak, lebih pakem kalau dari Maksudnya ini yang ada di depan jelek semua begitu maksudnya. Betul Pak. Iya pakem dulu berarti Ya. tidak pakem. Lawannya pakem dengan tidak pakem. Bukan seperti itu, cuman mungkin cara tanamnya berbeda Pak. Berarti berbeda, berarti ini negatif dulu positif kan? Sama-sama baiknya Pak, cuman Oke, ya. kasih. Kenapa nak? Menurut saya karena ada beberapa hal sebenarnya Pak. Jadi terkait misalnya biaya produksi.
biaya produksi itu semakin lama semakin tinggi dibandingkan kita di tahun 2025 misalnya, dibandingkan orang tua atau kakek kami yang di tahun 80, mereka bisa dengan dengan panen sekian hektar bisa beli tanah. Nah, kalau di generasi kami, mungkin untuk beli tanah aja, bayangkan beli tanah itu sewanya aja udah mahal, Pak. Kalau ke Merauke, Kalimantan Tengah? Kalau ke Merauke mungkin bisa berbeda, cuma lahan tentu kan berbeda juga, Pak. Kondisi lahan kita juga perlu. Kalau ke Sulawesi Tenggara, luas sana, sangat cocok dengan tebu. Mungkin bisa juga seperti Merauke, Pak. Kenapa nggak ke sana? Karena programnya di Jawa, Pak. Dan terfokus ke PG-PG di Jawa dulu, Pak. Oke. Ya, mohon maaf Pak, kalau menurut saya itu pertama dari segi budaya tanam. Artinya kalau dulu pada zaman penjajahan tanamannya terkonsentrasi, artinya ada institusi yang bisa dalam tanda kutip mengatur, memaksa, kudu harus tebu dan sebagainya. Dan juga di saat itu ada plotting lahan dan lain sebagainya, sehingga produksi akan jauh meningkat. Kalau sekarang mohon maaf, lahan pertanian berlomba dengan pabrik gitu sih Pak. Gitu. Jadi apa? Transferkan. Oke, sini. Yang satu, geser. Siapa namanya, Mas? Muhammad Ubaidillah. Muhammad. Ubaidillah. Bawa tas saya nggak? Tas sedekah? Nggak bawa ya? Udah, nomor rekeningnya sebut, tulis ini. Kirimi, aku kirim ya. Tulis nomor rekening. Aku pencet sekarang. Nomor rekeningnya hafal nggak? Kalau tidak hafal ya apa boleh buat? Hafal? Itu nomor apa? Shopee Pay Pak. Hah? Shopee Pay. Nomor rekening? Ya. Gak hafal Pak. Nggak hafal? Gak hafal. Ah, boleh. Tapi saya ambil dulu. Nggak apa-apa. Aku kasih waktu. Hebat. Itu hebat. Kamu juga hebat, Nak. Kasih topi. Mana topi? Topi saya tadi. Satu lagi. Topi saya yang saya pakai tadi. Ah, ini yang hitam. Oh, ini. Oh, bukan. Nih. Ya. Kasih. Kamu nomor rekening, Nak. Tulis, sudah. Sambil kirim. Ini sudah siang, kita mau pulang. Sini, Nak. Tuh, sambil kirim. Sana, duduk. Jangan usah dulu pulang. Kasih setengah gaji menteri. Ya, oke, kasih, Nak. Ini, bawa ke bawah, Nak. Tahu, jawaban itu yang aku tunggu. Tahu dulu, dipaksa tanam tebu, ditempiling. Hasilnya diambil oleh penjajah. Tapi dia bisa getarkan dunia. Orang bisa berhasil kalau dua hal, terpaksa atau dipaksa. Indonesia harus dipaksa. Kenapa? Negaranya subur. Anak-anakku tidak akan berubah kalau Anda tidak merubah mindset. Tidak mungkin berubah sampai kiamat, enggak berubah kalau tidak merubah mindset kalian. Change your mindset, you can change the world. Kamu rubah mindsetmu, kamu bisa rubah ini dunia. Apalagi hanya perkebunan. Tapi Anda harus berubah. Revolusi pemikiran, revolusi dalam bertindak baru bisa berubah. Tanpa itu nol. Yang banyak orang adalah gagasan tanpa tindakan. Nol. Pasti nol. Nggak usah tunggu. Kalau kita hanya diskusi biasa-biasa seperti yang 79 tahun, tidak akan ada perubahan. Kalau tidak ada pemikiran revolusioner dan tindakan revolusioner, baru bisa berubah ini republik.